Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Oke. Langsung saja ya teman-teman ya semuanya. Eh, Mohon maaf nih pada sebelumnya, pada video yang pertama karena ada kesalahan teknis ya, pembahasan tentang mengurai makna cinta. Nah itu videonya terpotong ya karena ada kesalahan teknis. Oke, sekarang dan saya baru punya waktu lagi untuk melanjutkan pembahasan gitu. Kita mulai dari pembahasannya kemarin yang terakhir gitu ya. Kita akan mulai perlahan mengupas itu makna cinta gitu. Oke, kita akan uraikan secara perlahan. Kemarin saya masih ingat, masih jelas terbenak dalam benak saya gitu ya, bahwasanya cinta itu adalah suatu hal yang mana di balik rasa sakitnya itu ada keindahan yang begitu luar biasa. Kenapa bisa sakit? Ya, makanya disitulah ada istilah kata jatuh cinta. Jatuh ke dalam lubang cinta itu adalah hal yang menyakitkan, tapi tidak pernah bisa disadari oleh orang yang sedang jatuh cinta gitu. Oke, kita kembali kepada definisi. Banyak penyair, pujangga yang mendefinisikan tentang apa itu cinta. Muhammad Darwis mengatakan al-hub mislul maut. Bahwasanya cinta itu selayaknya sebuah kematian. Ya, la yurad wa la yazul. Bahwasanya kematian itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Gitu, dan tidak bisa kita tunda. Muhammad Darwis mendefinisikan bahwasanya cinta ini sama maknanya dengan kematian. Mengapa? Karena kita sama-sama tidak bisa menolak kedua hal itu. Oke, siapa di antara kita yang bisa menolak kematian? Adakah di antara kita yang ketika malaikat Israel datang terus kita mengatakan, oh nanti dulu saya belum siap? Enggak. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu melakukannya. Begitu pula dengan cinta. Ketika cinta itu hadir kepada diri manusia, sehingga manusia tersebut memiliki dorongan ketertarikan kepada satu objek, entah itu objeknya manusia, objeknya hewan, objeknya benda, dan ketertarikan terhadap objek tersebut mendorong perubahan emotional and action, ya, in personality, mendorong suatu perubahan dalam diri manusia, dalam emosionalnya, ya, dalam bentuk kepribadiannya, maka itu bisa disebut dengan cinta. Ya. Oleh karena itu, maka definisi yang tepat kalau kita melihat syair yang barusan yang diucapkan oleh Muhammad Darwis, maka kita secara tidak langsung kita menyetujui dengan apa yang diucapkan Jalaluddin Rumi. Ya, Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, tidaklah kita mengetahui tentang cinta kecuali maknanya. Wahai kawanku sekalian, ya, para pemirsa dimanapun antum berada, siapa di antara kita yang pernah menyentuh cinta? Siapa di antara kita yang pernah menggenggam seutuhnya, mendefinisikan seutuhnya tentang cinta? Ya. Karena cinta bersifat kompleks dan dinamika, maka sangat wajar jikalau Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, tidak ada yang kita ketahui tentang cinta kecuali hanya namanya. Ya. Bahkan saya pun berbicara seperti ini, wallahi demi Allah, saya pribadi tidak mengetahui seutuhnya cinta itu apa. Saya hanya mengutip, menginterpretasikan dari apa-apa yang telah dijelaskan oleh para pujangga, penyair dan yang lain-lainnya. Gitu. Maka kalau kita runtut dari puisinya Muhammad Darwish, kemudian kepada kalimat yang diucapkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, maka pernyataan yang diucapkan oleh seorang filsuf, budayawan, tokoh besar yang bernama Sujiwo Tejo, itu merupakan suatu yang tepat. Ya, ini apa ungkapannya? Ya, ini ketika dia mengungkapkan cinta itu tidak butuh karena. Cinta itu without the reason. Cinta tidak membutuhkan alasan, cinta tidak membutuhkan sumber, cinta tidak membutuhkan pintu untuk masuknya. Jikalau engkau mengatakan aku cinta karena paras wajahnya, jika engkau ditanya mengapa engkau mencintai orang yang engkau cintai dan engkau bisa menjawabnya, maka itu tidak dapat dikatakan dengan cinta. Karena cinta without the reason. Cinta tidak membutuhkan alasan. Gitu. Kalau misalkan kita bisa mengungkapkan alasan karenanya apa, maka itu bukan cinta. Itu hanya kalkulasi semata. Itu hanya hitung-hitungan logikamu semata, yang kemudian engkau bumbui dengan
bumbu-bumbu perasaan yang ada di dalam hatimu. Oke. Lantas bagaimana seorang ini harus menanggapi cinta? Dalam Islam, Allah dan Rasulnya ini mengajarkan tata cara bagaimana hidup. Tidak hanya tentang bermuamalah dalam bentuk zahiriyah, tetapi Allah dan Rasulnya mengajarkan segala aspek, ya, agar manusia ini dapat menanggulangi kehidupannya. Makanya Al-Quran itu disebut dengan hudan. Hudan itu petunjuk yang bersifatnya pedoman. Ya. Nah, sekali lagi, makanya dalam Islam kita senantiasa membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa tibai nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami, jagalah hati kami. Wahai Tuhan kami yang membolak-balikan hati kami, jagalah Tuhan hati kami agar hati kami tidak terbolak-balikan keimanannya setelah Engkau berikan petunjuk. Mengapa demikian? Doa ini adalah sebuah isyarat yang menunjukkan bahwasanya keadaan hati dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh manusia ketika itu. Oleh karena itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi mengenai bagaimana seorang manusia ini menangani apa yang ia cintai. Apa di situ bentuk redaksi katanya? Ahbib habibaka haunaman, asa an yakuna baghidaka yaumaman. Cintailah orang yang engkau cintai ketika itu biasa-biasa saja, dengan rasa yang biasa-biasa saja. Tidak perlu menggebu-gebu. Karena mengapa? Bisa jadi orang yang engkau cintai pada saat ini menjadi orang yang paling engkau benci suatu saat. Orang yang engkau katakan, ia adalah separuh nafasku, ia adalah separuh jiwaku, aku tidak bisa hidup denganmu. Kemungkinan kelak suatu saat nanti engkau akan mengatakan kepada dirinya, tak sudi aku melihatmu. Ya. Bahkan debu yang menempel pada dirimu itu lebih hina daripada sesuatu yang hina di dunia ini. Ketika kita jatuh cinta padanya, kita mengatakan, duhai kekasihku, andaikan bulan dan bumi bersatu, bulan dan mentari bertemu, sesungguhnya senyummu tetaplah yang terbaik. Gitu. Lalu lanjutan redaksi hadisnya bagaimana? Wa abghid baghidaka haunaman, asa in yakuna baghidaka yawman. Dan bencilah apa yang engkau benci ketika itu, saat ini, dengan kadar yang biasa-biasa saja. Asa an yakuna habibaka yaumaman. Karena bisa jadi nih, orang yang paling kau benci, hal yang paling kau benci sekarang, ini menjadi suatu hal yang saat kau cintai kelak di suatu saat nanti. Bagaimana bisa? Coba kita lihat sejarah. Bagaimana Umar bin Khattab sebelum dia diperdengarkan Quran surat At-Toha oleh adiknya, betapa besar kebenciannya kepada Rasulullah SAW, betapa besar keinginannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi ketika diperdengarkan itu Al-Quran, Quran surat At-Toha, ya, apa yang terjadi? Keadaan itu berubah dari seorang yang sangat membenci menjadi orang yang sangat mencinta. Jikalau sosok Umar pun bisa demikian, lantas bagaimana dengan kita yang manusia yang biasa-biasa saja? Ya, sungguh sangat mungkin itu terjadi di antara kita. Oleh karena itu, saya berpesan kepada antum, ya, para pemuda dan pemudi dimanapun antum berada, jagalah hati antum. Untuk para wanita, karena laki-laki ini berpikir dengan logika, maka hati-hati dengan perkataan. Karena lafaz kata-kata akan senantiasa dianggap sebagai realita oleh para lelaki. Sedangkan laki-laki, jaga bagaimana cara antum bersikap. Karena wanita itu lebih cenderung menggunakan perasaannya. Karena bisa jadi sikap antum membuat ketertarikan perasaan pada dirinya dan menimbulkan harapan. Ya. Banyak orang yang menyalahkan harapan. Seandainya harapan itu tidak muncul, maka aku tidak akan pernah tersakiti. Akan tetapi ingat, banyak hal di dunia ini yang sifatnya dualisme, memiliki dua makna. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa adanya harapan. Ya. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa oksigen. Tetapi oksigen tersebutlah yang membuat manusia hidup, terus hidup, menua dan mati. Ya. Begitu pula dengan harapan. Tidak ada manusia yang dapat melangkah tanpa adanya harapan. Ya. Lalu dengan harapan tersebutlah manusia tersakiti oleh angannya. Oleh karena itu,
Wahai para pemuda dan pemudi, jagalah sikap antum. Tetap berada pada koridor batasan. Ya, karena dalam cinta tidak pernah ada yang salah. Lalu siapa yang terluka, maka itu adalah bagian daripada cerita yang didongengkan oleh sang cinta. Oke. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata yang salah atau menyinggung siapapun. Saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya berusaha menguraikan apa yang ada di kepala saya. Ya. Sedangkan bagaimana kita memposisikan cinta dalam orang yang beriman. Orang yang beriman memposisikan cinta itu kepada 3 hal. Ya. Allah, Rasulnya, dan ibu bapaknya atau orang tuanya. Ya. Sedangkan untuk cinta kepada manusia yang lainnya, ia menempatkan di antara akal dan hati. Sehingga manusia yang beriman pasti harus berbuat bijak dalam menanggapi cintanya. Saya tutup. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.